Bukannya Li Huaying berpikiran sempit. Ngomong-ngomong dia hanya bersaing dengan Huang Fuyu. Tapi jika semua orang bisa naik ke puncak menara, dia juga akan senang untuk kuil dan... Tapi ini sepertinya tidak realistis. Tapi Li Huaying tahu bahwa ini sudah lebih dari setengah hari. Dan mereka yang memiliki kemampuan untuk mencapai level yang lebih tinggi sudah naik. Dan jika mereka tidak bisa naik, tidak peduli bagaimana melempar, tidak ada yang bisa berubah. Memikirkan hal ini, Li Huaying melirik sedikit bangga pada Huang Fuyu. Disiplin pembentuknya ada di lapisan keempat, dan Qin Yichen yang dibawanya juga ada di lapisan keempat, sementara kedua kekasihnya kesepian di atas. Keyakinan lebih baik daripada alchemy Dao. Ini bisa dianggap sebagai modal. Dan Huang Fuzen berdiri di samping, tidak bercampur dengan topik tetua lainnya, tetapi matanya telah menatap peringkat. Lagi pula, sebagai penguasa istana, dia harus selalu mencegah kecelakaan terjadi dalam disiplin. Apa yang membuat Huang Fuyi sedikit tergerak adalah bahwa Little Fatih dari Zhuge Qingfeng benar-benar mendarat di lapisan ketiga, dan dia bisa membayangkan berapa lama dukungan Zhuge Qingfeng. Namun saat ini, perhatian Huang Fuyi tertuju pada nama Zhan Hongxiu dan Qin Yichen. Huang Fu berharap pameran lengan merah juga dapat menembus lapisan kelima dalam penggilingan menara setting, tetapi ini adalah kuota Qin Yichen yang mendesak. Jika dia berada di lapisan keempat, itu bahkan dia, dan dia tidak menyebutkan tempat. Apakah itu? Bocah itu berhenti di sini? Pada titik ini, bahkan Huang Fuyi memiliki sedikit kecurigaan. Lagi pula, Qin Yichen baru saja menerobos. Mungkin bahkan spirit power tidak sebagus lengan merah. Huang Fuyi hanya mengetahui ranah Qin Yichen, tetapi dia tidak mengetahui pencapaian kekuatan rohnya, karena yang terakhir tidak pernah diekspos kepadanya. Namun, pada saat ini, Su Ying melihat teriakan kaget, mengganggu pikiran Huang Fu. Lihatlah kalian sesama magang, Qin Yichen Qin Pil Master, bahkan di lapisan kelima. Begitu komentar ini keluar, banyak gedung tinggi di kuil dan tidak bisa menahan keterkejutan. Melihatnya, jumlah lapisan di bawah nama Qin Yichen memang telah berubah dari 4 menjadi 5. Jumlah yang luar biasa itu tampaknya setara dengan 2 orang Hu Tianqi. Perubahan mendadak ini mengejutkan Huang Fuyi dan Li Huaying. Ya, itu Qin Pil Master, tapi dia tidak menembus puncak. Bagaimana dia bisa berada di lapisan kelima? Meskipun banyak senior dan Dian yang penuh keraguan, jelas bahwa peringkat ini tidak mungkin salah. Dengan kata lain, barusan, Qin Yichen benar-benar menaiki lapisan kelima. Lapisan kelima menara Shenzhen, pembuat persatuan Dewa Non-Manusia, tidak bisa berjalan melalui saluran sama sekali. Artinya, pencapaian kekuatan roh Qin Yichen telah mengendalikan kesatuan manusia dan dewa. Dia yang teratas. Pada awalnya, banyak tetua berpikir bahwa ini akan menjadi perhatian Huang Fuzen, tetapi tidak benar untuk memikirkannya. Qin Yichen adalah orang luar dalam analisis akhir. Tidak masuk akal jika Huang Fu akan fokus pada Qin Yichen dan mengabaikan disiplinnya sendiri. Apalagi dari segi persepsi bakat bawaan, tentu tidak buruk untuk menunjukkan lengan merah sebagai murid Huang Fu. Untuk sementara waktu, banyak eksekutif tingkat tinggi dipenuhi dengan kengerian, dan wajah Li Huaying lebih suram dan tidak pasti. Bocah itu, bahkan naik ke lapisan kelima menara setting. Li Huaying tercengang, dan bahkan merasa kesal. Menurutnya, jika Qin Yichen memiliki kemampuan ini, bukankah seharusnya dia sudah berkultivasi di lapisan kelima? Mengapa Anda naik sekarang? Yedi, apakah kamu masih beristirahat di lapisan keempat? Tapi satu hal yang harus diakui Li Huaying adalah bahwa dia sebelumnya meremehkan Qin Yichen. Saya tidak melihatnya. Saya pikir anak itu hanya beruntung bisa keluar dari kikidan itu saja, tidak menyangka dia memiliki beberapa poin kemampuan. Mata Li Huaying yang sedikit menyempit tidak marah, dan bahkan sudut mulutnya membangkitkan pancaran cahaya yang melengkung. Berapa lama kamu bisa bertahan di lapisan kelima? Puncak yang sakral, meski ada hal-hal yang tidak terduga, tidak mungkin dibandingkan dengan 2 kekasihnya. Huang Fuyu, yang berada di sampingnya, juga tersenyum di sudut mulutnya, tetapi tidak seperti cibiran Li Huaying, dia senang dengan Qin Yichen. Anak ini, tidak mengecewakanku. Sejujurnya, dia tidak hanya kecewa, dia juga mengejutkan Huang Fuyu. Lagi pula, sebelum itu, yang paling dia hargai tentang Qin Yichen adalah pencapaian pengembangan senyawa dan... Meski terkejut dengan kecepatan terobosan wilayahnya dalam 2 hari pertama, dia tidak peduli. Lagi pula, Qin Yichen kaya sekarang, dia tahu, tapi Huang Fuyi tidak menyangka, dan pencapaian Qin Yichen sebenarnya menyatu dengan Tuhan. Anak baik, aku bahkan tidak menyembunyikannya. Dengan pemikiran ini, Huang Fuxi menjadi semakin makmur dan tertawa. Kalian, tampaknya masa depan Qin Yichen anak ini sangat luar biasa. Sejumlah sesepuh mengangguk lagi dan lagi. Kali ini benar-benar bukan pujian untuk Huang Fu, tetapi benar-benar dikejutkan oleh kekuatan roh Qin Yichen. Begitu mudah, saya membersihkan pemahaman tentang misteri kesatuan manusia dan dewa, dan dia mengandung kikidan. Seiring waktu, Pil Master pembangkit tenaga listrik teratas takut itu tidak akan menjadi akhir dari Qin Yichen. Namun,
Mata Li Huiying berkilat, dan dia menjawab sambil tersenyum. Ini adalah masa depan yang luar biasa, tapi sayangnya masih terlalu muda. Bagaimana dengan menaiki lapisan kelima? Saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Huang Fuyi tidak lagi bertanya, tetapi dia menggendong tangannya dan melihat nama Qin Yichen. Dia selalu tersenyum di sudut mulutnya. Pada saat yang sama, menara senting 5 lapisan, merasakan fluktuasi bertahap Tingwei. Hu Tianqi tertawa. Saya tidak tahu hantu nasib buruk mana, yang tidak akan meninggalkan laut kesadaran. Li Wenbin jauh lebih tenang. Bagaimanapun juga, guru dan Huang Fu seharusnya tidak menjaga di luar menara. Tapi, bahkan jika aku melewatkan Tingwei secara kebetulan, aku melewatkan latihan ini. Hu Tianqi tidak mempermasalahkannya, dan tertawa. Seharusnya memang pantas. Siapapun yang membuatnya tidak mampu, dia bersikeras untuk naik. Tetapi pada saat ini, sebuah lemparan dari pintu masuk membuat Hu Tianqi menggigil. 2 kata, tapi Qin ini. Begitu komentar ini keluar, Hu Tianqi segera melihat ke belakang. Ke depan, Tane Tingwei mengepul, dan siluet ramping berdiri di depannya. Wajah Hu Tianqi tiba-tiba berubah. Apa yang istimewa? Bagaimana orang bisa naik ke lapisan kelima? Dan masih Qin Yichen. Hal pertama yang dipikirkan Hu Tianqi adalah, mengapa barusan ada gelombang gemuruh? Mengapa dia tidak meledakkan anak ini? Bahkan jika Anda tidak keluar, setelah guntur, anak ini bahkan pergi ke lapisan kelima. Bukankah Anda mengatakan dia baru saja menerobos puncak? Sejujurnya, Hu Tianqi lebih suka percaya bahwa Zhan Hongxiu dapat naik ke lapisan kelima, dan dia tidak percaya bahwa orang yang muncul adalah Qin Yichen. Bocah ini, mungkinkah dia juga memiliki kendali atas kesatuan manusia dan dewa? Rekan magang 2 saling memandang dan menegaskan bahwa itu bukan ilusi. Kemudian, dia melihat Hu Tianqi tersenyum tidak ramah. Tidak menyangka Master Qin Pil juga mengendalikan pencapaian persatuan manusia dan dewa. Saat mengatakan ini, Hu Tianqi tetap tidak lupa membual tentang dirinya sendiri.